hati-hati berteman dekat. Berteman dekat dengan Syiah, maka kita akan menjadi Syiah. Berteman dekat dengan Yahudi, kita akan menjadi Yahudi. Berteman dekat dengan Nasrani, kita akan menjadi Nasrani. Berteman dekat dengan PKI, kita akan menjadi PKI. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Saudara-saudara jamaah maghrib Masjid At-Taqwa Utan Panjang, Jakarta Pusat. Sekarang kita lanjutkan pelajaran tauhid kita. Sudah masuk ke bab yang ke-18, Kitabut Tauhid, karya Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah melainkan dengan kehendak Allah, melainkan dengan kehendak Allah. Penulis rahimahullah ta'ala menurunkan Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak akan dapat memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kamu cintai, akan tetapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk tersebut. Kronologis latar belakang sejarah turunnya ayat ini, atau yang lebih dikenal dengan asbabun nuzul, berkenaan dengan keberangkatan pamannya Abu Talib ke alam barzakh. Ini diceritakan Ibnu Musayyab dari ayahnya. Beliau mengatakan ketika sudah hampir datang waktunya wafatnya Abu Talib, pamannya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mendatangi pamannya tersebut. Nah, ini bisa kita lihat di dalam hadis di bawahnya. Wa fi sahih an Ibnil Musayyab an Abi, terdapat dalam kitab sahih, maksudnya sahih Al-Bukhari dan juga Muslim, sahihain, dua kitab sahih. Hadis dari Ibnu Musayyab. Ibnu Musayyab adalah Sa'id, namanya Sa'id bin Musayyab. Sa'id ini seorang tabi'in. Ayahandanya Musayyab adalah sahabat yang mulia. Jadi beliau terima hadis dari ayahandanya, dari Musayyab. Nah, Musayyab inilah yang menceritakan kepada kita sekarang. Lamma hadarat Aba Talibin, ketika
Sudah datang saatnya kepada Abu Talib al-wafatu, saat akan meninggal, wafat. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah beliau sallallahu alaihi wasallam, ponakannya. Tapi qadarullah, indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam datang, telah hadir dua tokoh kafir Quraisy. Pertama Abdullah bin Abi Umayyah, dan yang kedua Abu Jahal. Abu Jahal ini teman setianya Abu Talib, ya. Koncone, ya, koncone, sedulure. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa basa-basi, faqala lahu, Rasulullah berkata kepada Abu Talib, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Di mana la ilaha illallah itu kalimatan uhajju laka biha indallah. Dengan la ilaha illallah itu aku bisa membelamu di hadapan Allah. Aku bisa memperjuangkanmu di jalan Allah untuk masuk surganya Allah. Nah, ini permintaan Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Talib. Ucapkanlah la ilaha illallah wahai paman. Dengan la ilaha illallah ini saya punya alasan, saya punya modal untuk memperjuangkanmu masuk surganya Allah, mendoakanmu, membelamu. Tapi belum sempat dijawab oleh Abu Talib, telah duluan koncone menjawab, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Faqala lahu, maka dua orang temannya tadi berkata, apa katanya? Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Abu Talib, apakah kamu sudah mulai benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu gara-gara mengikuti ponakanmu baru kemarin sore? Nah, begitulah kira-kira gambaran bagaimana dua konconya tadi, dua temannya tadi, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, ya, memalingkan dakwah tauhid yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah kebimbangan pada diri Abu Talib, mau mengikuti ponakan ataukah mau mengikuti teman-teman dekat. Maka ketika itu Abu Talib tidak bicara, bungkam seribu bahasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi ajakannya tadi. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengulangi seruan tauhid tadi, paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan itu saya hanya bisa membantu paman. Tanpa la ilaha illallah saya tidak bisa membela paman di depan Allah. Tapi setiap kali diulang oleh Nabi, fa'ada,
dua temannya tadi juga mengulang, apakah kau sudah benci kepada agama Abdul Muthalib, agama nenek moyangmu? Terjadilah tarik menarik, terjadilah pertentangan dakwah antara dakwah tauhidiyah dengan dakwah syirkiyah, ya, antara ajakan Rasulullah untuk mentauhidkan Allah dengan ajakan temannya tadi untuk tetap mempersekutukan Allah dengan agama nenek moyang tersebut. Kenapa terjadi perseteruan ini? Nah, tentu dari waswasus syayatin, dari waswasnya syaitan. Ini juga yang kita alami sekarang, saudara-saudara. Bagi kita yang sudah ngaji, bagi kita yang sudah belajar, kita mencoba membagi ilmu ini kepada saudara kita, membagi ilmu ini kepada tetangga kita, kepada kerabat kita. Alhamdulillah, saya sudah ngaji, ternyata yang kita yakini selama ini keliru. Marilah kita luruskan akidah kita. Ajakan kita seperti itu. Pelan-pelan kita tarik saudara kita, pelan-pelan kita ajak tetangga kita. Apa jawaban mereka? Wah, aliran sesat dari mana lagi ini? Koklah sudah berganti pula. Dari dulu belum pernah saya dengar seperti ini. Baru sekarang-sekarang aja. Kamu ngaji dari mana? Baru 2 hari ngaji sudah mulai pula menyalah-nyalahkan kita. Kita dari Kiai Anu, dari Wali Anu, dari Syekh Anu, sudah sejak dulu seperti ini. Kamu baru 2 hari ngaji sudah mulai merubah keyakinan kita. Itu jawabannya. Hampir tidak ada bedanya apa yang dialami Rasulullah SAW sejak 15 abad yang lalu. Karena kita yang lupa dengan syaitan, tapi syaitan tidak pernah lupa dengan kita. Kita yang sering tidur, sering malas, sering futur, tapi iblis tidak pernah malas, tidak pernah tidur, tidak pernah futur untuk menggelincirkan akidah kita. Lalu fa'ada, ya, teman-temannya tadi juga mengulangi, setiap Rasulullah mengulangi seruan tadi. Maka di akhirnya, fakana akhiru ma qala Abu Thalib, ya, berkata di akhirnya, apa katanya? Huwa ala millati Abdul Muthalib. Ya, ucapannya itu diceritakan saja oleh Ibnu Musayyab, ya, yaitu dia masih eksis, dia masih tetap, dia masih konsisten dan komitmen di dalam apa? Di dalam millahnya Abdul Muthalib, yaitu mempersekutukan Allah. Kendati pun di hatinya sudah mulai menerima tauhid, di hatinya sudah mulai menerima tauhid, menerima kebenaran ponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi lidahnya terganjal karena provokasi daripada teman dekatnya tadi. Ada 2 faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kisah ini belum selesai, ya. Pertama, sesuai dengan judul, memang hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan kita manusia. Kadang-kadang kita kan sering putus asa. Kita sampaikan dakwah ditolak, kita sampaikan dakwah ditolak, kita sampaikan dakwah ditolak, tidak diterima. Sadarilah saudaraku, seberapalah kita.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anbiya wal Mursalin ternyata gagal mendakwahi pamannya sendiri. Kenapa? Hidayah tauhid itu masih dipegang oleh Allah, belum diberikan oleh Allah. Nah, itulah sebabnya Nabi mengatakan may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah tidak bakal sesat. Ya insyaallah semua kita ini di at-taqwa ini mendapatkan hidayah, insyaallah tidak bakal sesat. Sebaliknya wa may yudlil, siapa yang disesatkan oleh Allah fala hadiyalah, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Hatta termasuk Rasulullah sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Talib. Kenapa? Abu Talib disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua, ini pentingnya tiga unsur keimanan. Tiga unsur keimanan yang tidak boleh kurang salah satu pun juga. Tiga unsur itu adalah at-tasdiqu bil qalbi, at-taqriru bil lisan, wa'mal bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lidah, dan mengamalkan dengan anggota. Kurang salah satu tidak jadi. Inilah buktinya. Kalau tasdiqu bil qalbi saja, membenarkan dengan hati saja, apa kurangnya Abu Talib? Beliau mengakui kebenaran ponakannya, sehingga dia juga wa'mal bil arkan. Perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib lah yang menjadi tulang punggungnya, yang menjadi bumpernya, yang menjadi backingnya. Ya ma'syaral Quraisy, hei orang-orang Quraisy, ente jangan macam-macam ya, jangan pernah sentuh ponakan aneh, langkahi mayat aneh dulu. Begitu Abu Talib kesatria dalam rangka membela keponakannya. Kenapa? Berawal dari pembenaran dalam hati. Tapi sayang, kurang satu lagi. Apa tuh? Wa taqriru bil lisan, mengikrarkan dengan lidah. Lidahnya tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka tetap saja Abu Talib finnar. Abu Talib finnar. Kurang salah satu daripada tiga unsur keimanan tadi. Begitu juga kalau kurang yang lain. Ya, at-taqriru bil lisan sudah dua kalimat syahadat. Wa'mal bil arkan sudah, malah sholat 5 waktu bersama Nabi di soft terdepan di belakang Nabi. Tapi kurang satu apa? At-tasdiqu bil qalbi, kurang membenarkan dengan hati. Ternyata hatinya tidak menerima, tetap saja buyar. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia sudah bersyahadat, ikut ibadah bersama Nabi, tapi sayang hatinya tidak membenarkan. Munafik jatuhnya. Munafik. Nah begitu juga, walaupun sudah at-tasdiqu bil qalbi, sudah wa taqriru bil lisan, tapi tidak diamalkan dengan anggota. Katanya Muslim, KTP-nya Islam, hatinya mengaku kalau dikatakan kafir, ya nggak mau dikatakan kafir, tapi sholat kagak, puasa kagak, sudah azan masih mundar mandir di jalan, tidak naik ke masjid. Nah ini juga tidak jadi, sehingga Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, batas perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar, siapa yang meninggalkan sholat itu kafir, kata Nabi SAW. Nah kita tidak akan membahas kafirnya itu seperti apa, tidak waktunya sekarang kita bahas. Nah jadi maka tiga unsur keimanan itu merupakan saling kait mengait, ya. Tiga satu kesatuan, tidak bisa dipisah antara satu dengan yang lain.
At-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa taqriru bil lisan, mengikrarkan dengan lidah, wa amal bil jawarih atau wa amal bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Ini faedah yang kedua dari kisah ini. Faedah yang ketiga, hati-hati berteman dekat. Berteman dekat dengan Syiah, maka kita akan menjadi Syiah. Berteman dekat dengan Yahudi, kita akan menjadi Yahudi. Berteman dekat dengan Nasrani, kita akan menjadi Nasrani. Berteman dekat dengan PKI, kita akan menjadi PKI. Lihat Abu Talib. Posisi Abu Talib sebenarnya posisi yang menguntungkan. Punya ponakan seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Posisi terbaik Abu Talib itu sebenarnya. Tapi sayang karena salah memilih teman. Karena temannya adalah Abu Lahab, temannya adalah Abdullah bin Abi Umayyah. Inilah membuat hidupnya sesat. Dalam hadis Thauban, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sudah hampir dekat waktunya kalian akan dikepung oleh musuh-musuh kalian. Taubahnya seperti orang-orang lapar mengepung makanan di meja makan. Terbayang enggak ketika iftar jama'i, ketika buka puasa bersama, detik-detik adzan maghrib akan berkumandang, beberapa pasang mata menatap makanan yang enak, minuman yang lezat. Walaupun tidak terucap di lidahnya, tapi dari sorot matanya bisa dibaca, awas kalau azan berkumandang akan saya minum ini, awas kalau azan berkumandang akan saya makan ini. Begitulah orang-orang kafir di sekeliling kita pada hari ini, saudara-saudara. Vatikan akan mengkristenkan kita. Betapa banyak kaum muslimin dimurtadkan, mereka mengirim misionaris. Iran mau mensyiahkan kita. Tiongkok mau mengkomuniskan kita. Dan Yerusalem akan meyahudikan kita. Sebelum mereka menghabisi kita, mereka akan mencuci otak kita dulu, supaya kita melepaskan keyakinan yang benar ini. Sekali lagi, hati-hati memilih teman dekat. Jangan sampai pengalaman Abu Talib terulang kesekian kalinya bagi kita. Karena Abu Talib tetap mempertahankan millah nenek moyangnya, millah Abdul Muthalib, maka faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menolak dakwah tauhid itu, maka beliau bersabda, demi Allah, aku akan memintakan ampun untukmu kepada Allah selama aku tidak dilarang melakukannya, kata Nabi. Begitu cintanya beliau kepada pamannya, begitu sayangnya beliau kepada pamannya, saya akan tetap mohonkan ampun kepada Allah untuk paman sepanjang saya tidak dilarang. Nah, maka kemudian fa anzalallahu azza wa jalla, maka turunlah ayat, maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba wa anzalallahu fi Abi Talib. Maka kemudian turunlah ayat, tidak sepatutnya, tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman
memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya sendiri. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak boleh memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang musyrik, kendati pun orang musyrik itu adalah kerabatnya sendiri. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 113. Nah, ini pelajaran buat kita, karena tidak kita pungkiri di Indonesia ini masih ada di antara kita, keluarga kita punya agama gado-gado, punya keyakinan campur sari. Ya, saya sudah seringkali menemukan keluarga begitu. Ya, mudah-mudahan di antara kita tidak ada begitu. Tapi di luar sana, di mana dalam keluarga itu ada anaknya yang Muslim, ada anaknya yang Katolik, ada anaknya yang Protestan, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Jadi dalam keluarga besar itu multi agama, ya, multi keyakinan. Apa yang terjadi ketika ada saudaranya yang bukan Muslim meninggal, lalu ditahlilkan, ya, ditahlilkan, padahal kafir, tapi karena saudara kita atau besannya kafir, besannya memeluk agama yang lain, lalu si Muslim mengadakan acara selamatan, cetak Yasin, bacain tahlil untuk besannya. Kenapa? Pakai wuh, nggak enak kita, besan kita. Nah, ini pelajaran bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pamannya meninggal, dilarang oleh Allah mendoakannya. Tidak boleh mendoakan orang-orang musyrik, kendati pun itu kerabat sendiri. Ini juga yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia mendoakan ayahandanya yang belum bertauhid, yang masih menyembah berhala, menyembah patung, maka Ibrahim juga ditegur oleh Allah ketika memintakan ampun kepada Allah untuk ayahandanya. Ya, kita ulang. Ketika Abu Talib tetap konsisten dengan agama Abdul Muttalib, fa anzalallahu azza wa jal, maka Allah azza wa jal menurunkan wa ma kana lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Allah berfirman bahwa tidak pantaslah bagi seorang nabi, tidak juga layak bagi orang-orang yang beriman, bahwa memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik, walau kanu ulil qurba, kendati pun orang musyrik itu kerabat dekatnya sendiri. Ini diturunkan berkenaan dengan kisahnya Abu Talib. Allah juga menurunkan Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, kepada orang yang kau sayangi, walakin akan tetapi Allah lah yang berhak, Allah lah yang berkompeten, ya, memberikan hidayah, menurunkan petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki.
wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah itu lebih tahu siapa yang selayaknya diberikan hidayah, siapa yang selayaknya diberikan petunjuk. Nah, jadi Allah memberikan hidayah atau tidak itu atas pertimbangan Allah itu sendiri. Jangan dikira Allah itu pelit kepada Abu Talib. Kenapa orang lain diberi hidayah, Abu Talib tidak? Berarti Allah pelit kepada Abu Talib dong? Nah, jangan berpikir seperti itu. Ya. Sebagai ilustrasi, umpamanya kita punya anak dua, yang satu di SD, yang satu di SMA. Lalu untuk memudahkan anak sekolah, yang SMA kita belikan motor, yang SD apakah kita belikan juga motor? Tidak, tidak layak anak SD itu diberikan motor. Itu pertimbangan seorang ayah. Kalaulah seorang ayah memberikan motor juga kepada anaknya yang di SD, berarti si ayah tidak punya pertimbangan, ya, tidak punya pemikiran yang waras, tidak punya akal yang sehat. Kenapa? Anak yang di SD belum membutuhkan motor. Kalaupun diberikan motor, motor itu tidak akan bisa dimanfaatkan dengan baik, malah motor itu akan mencelakakan dia. Nah, itulah kira-kira gambaran kenapa Abu Talib tidak diberikan hidayah. Karena Abu Talib itu sendiri yang menolak hidayah. Ya. Sebenarnya Allah itu Maha Pemberi, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Tapi ketika ditolak, nah, Allah tidak akan kasih. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, Allah palingkan hati mereka. Awas, jangan pernah berpaling dari petunjuk Allah. Ketika ayat sudah dibacakan, ketika hadis yang sahih sudah disampaikan, sepahit apapun, seberat apapun, terima terlebih dahulu. Jangan pernah ditolak. Yang Ustaz sampaikan itu surah berapa, ayat berapa? Surah sekian. Oh iya benar. Yang Ustaz sampaikan itu hadisnya sahih enggak? Sanadnya siapa? Rawinya siapa? Sanadnya si fulan, riwayat si fulan nomor sekian. Oh iya benar. Terima. Sepahit apapun, seberat apapun. Tapi ketika ditolak karena tidak sesuai dengan hawa nafsu, tidak sesuai dengan selera, maka siap-siaplah untuk menjadi orang yang sesat. Ya, contoh ayat yang masih terasa pahit bagi sebagian kaum muslimin. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Aduh, deposito saya bagaimana? Ya, pahit ayat ini, pahit. Selamanya ongkang-ongkang kaki terima bunga bank, sekarang nggak boleh lagi. Tapi ketahuilah saudara-saudara, sepahit apapun ayat ini, terima terlebih dahulu. Perkara mengamalkan boleh pelan-pelan. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Terima saja dulu ayat itu. Nah, sambil berdoa kepada Allah, semoga Allah menurunkan taufik dan hidayahnya, kita bisa mengamalkan ayat ini. Tapi kalau pagi-pagi sudah kita tolak, entah iya entah hendak, ayatnya surah berapa itu, tahunnya sudah berapa tahun, apa masih benar itu dari Nabi, nggak percaya saya. Nah, sudah ditolak seperti itu. Nah, ini ajaran Islamnya Arab, kita Islam Nusantara. Bermacam-macam penolakan.
Ya, bermacam-macam penolakan ketika sudah berhubungan dengan kepentingan pribadi, berhubungan dengan kepentingan hawa nafsu. Nah, ketika ditolak itulah maka Allah akan menjauhkan hidayahnya daripada kita. Contoh Abu Talib ketika menolak diajak untuk bertauhid, maka Allah kunci hatinya. Allah sesatkan Abu Talib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah latar belakang kronologis sebab turunnya Al-Qasas ayat 56 ini. Ibnu Katsir berkata, Allah berfirman kepada Rasulnya, sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, yakni hal itu bukan wewenangmu. Jadi kalau mereka tidak terima, ya udah, tidak usah sakit hati, tidak usah kecewa berat. Kenapa? Kapasitasmu hanya sekedar menyampaikan. Apalagi kita sebagai umatnya tidak punya kelebihan apa-apa, dan ilmu kita juga baru sedikit, lalu tidak diterima orang dakwah kita kecewa berat. Jangan, karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 272 juga mengatakan, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk, memberikan taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Timbul lagi pertanyaan, kenapa si fulan dapat hidayah, si fulan tidak? Kenapa yang ini dapat hidayah, ini tidak? Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu tidak suka itu yang lebih baik untukmu, boleh jadi yang kamu suka itu tidak baik untukmu. Ingat, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu tidak mengetahui, ya. Allah lah yang lebih mengetahui. Jadi pertimbangan adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan mendapatkan hidayah dan siapa pula yang tidak akan mendapatkan hidayah. Nah, maka jangan main-main dengan hidayah ini. Hidayah ini termasuk misterius problem. Misterius problem. Mari kita perhatikan saudara-saudara tentang hidayah ini. Unik, ya. Hidayah ini unik. Alhamdulillah, kita yang hadir di masjid malam ini mungkin tidak semuanya tamat dari pesantren, tidak semuanya S1, S2, S3, menimba ilmu dalam perguruan tinggi Islam. Tapi alhamdulillah kita bisa istiqamah. Sedikit-sedikit ilmu kita pelajari, bisa kita amalkan, bisa kita kembangkan, bisa kita sampaikan kepada saudara kita. Lihat teman-teman kita yang lain, dia tamat pesantren, setelah pesantren melanjutkan ke perguruan tinggi Islam, dapatlah dia S1, S2, S3, dan dia mempunyai gelar profesor doktor, tapi jadi pecundang dalam Islam. Bukan memperjuangkan Islam, tapi jadi pecundang dalam Islam. Nah, ini menunjukkan hidayah itu gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Ya. Gampangnya ya kita tidak tamat pesantren, alhamdulillah dapat hidayah. Tidak sekolah tinggi agama dapat hidayah, alhamdulillah.
Itu gampangnya. Susahnya, walaupun ke Mekah sekolah, tidak jaminan untuk memperjuangkan Islam, tidak jaminan untuk istiqamah dalam Islam, malah seperti yang saya sampaikan tadi, jadi pecundang dalam Islam, jadi orang munafik. Maka dari itu, kalau kita sudah mendapatkan hidayah, bersyukurlah kepada Allah dan pertahankan hidayah itu sambil berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Perbanyaklah membaca doa ini. Ini juga terjadi ketika Nabi Musa alaihi salam menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun. Apa jawaban Fir'aun? Fir'aun berkata, kita lihat dalam Toha ayat 51, qala fama balul qurunil ula, maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang sudah dulu? Musa, kalian ajak kami mempertuhankan Allah, mentauhidkan Allah, lalu nenek moyang kita yang dulu tuh gimana? Nah, sanggahan-sanggahan ini juga menular ke kita sekarang. Ya, ketika kita menyampaikan berzikir itu pelan-pelan, dunal jahri, tidak boleh mengeraskan suara. Itu Ustaz Fulan gimana? Apa salah itu? Ya, dibentrokkan dengan Ustaz Fulan. Itu Ustaz Fulan yang mengeraskan suaranya ketika berzikir, apakah itu salah? Di Istiqlal orang mengeraskan zikir, apakah itu salah? Di Masjid Kuba Mas orang mengeraskan zikir, apakah itu salah? Seringkali dibenturkan seperti itu. Ketika kita ajak berdoa kepada Allah, jangan meminta kepada selain Allah. Kita sampaikan hadis misalnya, idza sa'alta fas'alillah, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Maka tidak bisa minta kepada orang sudah meninggal di kuburan-kuburan keramat. Apa jawaban yang kita terima? Itu salah itu. Itu masjid besar itu salah itu. Itu salah itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah pola syaitan untuk membenturkan dakwah kita supaya kita sadari. Maka seharusnya kalau datang dakwah kepada kita, datang seruan kepada kita, kalau jelas itu ayatnya, jelas hadisnya, jangan pernah kita benturkan. Jangan pernah kita benturkan dengan apa saja. Satu kali Abdullah bin Abbas berkata, ya, menyampaikan hadis Nabi. Lalu apa kata orang? Kata Abu Bakar lain, kata Umar bukan begitu. Langsung saja Ibnu Abbas mengatakan, hampir saja batu menggelinding dari atas langit menimpa kepalamu. Kusampaikan hadis Nabi, qala Rasul, tapi kau benturkan dengan qala Abu Bakar, qala Umar. Artinya apa? Hadis Nabi itu, perkataan Nabi itu tidak pantas kita benturkan dengan perkataan siapa saja, apalagi perkataan guru kita, perkataan ustadz kita. Nah, jadi tidak ada lain, jawaban kita adalah sami'na wa ata'na. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim